Selamat bergabung kembali di Genesis D&D mini series The Broken Compass. Well, minggu lalu kita semua sedang ke wilayah Halder. Kita semua berangkat ke wilayah Halder untuk menemui Ayakan di wilayah Genovia yang mempersiapkan akan dengan kekaisaran dan tampaknya kita bertemu dengan adventure kita yang berada di rumah. Well, kalian semua diberitahu bahwa kita akan melakukan perjamuan 1 jam dari sekarang. Tolong bersiap dan 1 jam lagi kita akan bertemu di ruang makan utama. Sekian. First thing first. Yes. Pokoknya ibaratnya lagi nih. Aman. Can I hide the stuff that I just got? Bukan nyari barang, menyembunyikan barang yang sudah ditarik tadi. Ketika kamu mengambil staff itu, di bawahnya terletak sebuah ucapan terima kasih yang mengutarakan adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa membalas jasa Anda menyelamatkan kalian dari bahaya. Terimalah ini sebagai kenang-kenangan kecil dari haus. Berarti nggak usah diumpetin. Iya. Sorry, berarti ini tiap-tiap meja kayak gitunya. Apa ya? Ada kayak gitu. Apa kamu cek meja yang ada di kamarmu? Aku pakai meja ini buat bikin. Well, di mejamu nggak ada apa-apa. Tapi kamu lihat di samping mejamu itu ada perisai kokoh dengan lambang elf dengan ukiran-ukiran daun yang rumit. Dan kamu rasa itu adalah sebuah perisai yang sangat bagus untuk dibuat. Dan sama juga di atas mejamu ada sebuah tulisan yang berbunyi kurang lebih sama seperti yang tadi. Ya tadi Ayu kan? Well, itu kayak magical things. tadi staffnya ada staffnya atau gimana? Oh yeah, stuff. What do you do with the stuff? Di equip. Maksudnya belum tahu atau belum. Kamu pegang gitu, Yes. kamu menyadari di tengahnya ada kayak lingkaran gitu. Masukin jadi. Bukan lingkaran sih, kayak silinder gitu. Masukin jari. Kamu sentuh gitu. Ada silinder, ada tombol kan atau ada apa? Nggak ada sih, cuma silinder doang. Di coba diraba-raba, dipencet-pencet. Kamu mencoba meraba-raba, memencet-pencet, kegeser. Oh. Dan seperti tombaknya Arthur, dia memanjang jadi 10 feet. Nice. Berarti dapat reach ya? Yes. Wah. Masukin lagi. Itu kalau mau tahu efek kedua dimakan dulu coba. Enggak, gitu. Tadi kan deskripsinya lapis emas. Sayang, nanti kamu misalnya takutnya emasnya rontok atau Makanya Intrusi top bisa dibakar ini. Iya. Tapi kalau misalnya untuk stat wise sendiri ada perubahan kah atau sama kayak quarter staff biasa? Dia seperti quarter staff, 1d8 versatile. Oh, 1d8, 1d6? 1d6. 1d6 kalau tangan 2, 1d8. Oh iya, versatile 1d6, 1d8 ya. Oke, yang ini 1 versatile, 1d8, 1d10. Nice. Oh, oke. Plus 2 bludgeoning damage. Setelah Plus kita 2. Nice. Plus range. Mau mandi jauh. Oh, ambil gue ya. Yang kamu jelaskan. Dia sangat senang untuk memanjang-manjangnya itu kan. Aduh. Oke. Kita bahas sesi minggu ini kan cukup ini ya, cukup meriah. Iya dong. Ini kita bagi-bagi door prize. Sama juga dengan apa yang ada di mejamu, Arnold. Di mejamu ada kayak kartu ucapan terima kasih yang sama. Di mejamu itu ada sebuah buku. Oh, Yes. Bersampul hijau, nomornya buku yang sangat tua. Yes. buku sambal hijau. Si Anong tahu nggak ini buku tuh kira-kira buat apa? Kamu menyadari buku ini seperti buku spellcasting book. Spellcasting ya. Yes.
Tapi sedikit ya ini bukan buku seperti tapi bukan seperti tapi bukan. Aku boleh tanya ke perisainya nggak? Kemana? Ke perisai yang Perisainya. yang dia dapat itu. Ya terasa ini ada magicalnya. Ada magical effectnya. Top. Can I know? Ngerti. You don't know. How do I know kan kalau Akana nggak bisa? Akana nggak bisa. Oke, kamu boleh ada reaksi kayak sihir di situ, ada sebuah mantra tuh yang digunakan di situ, tapi kamu nggak tahu persisnya ini spell apa. Oke. Kamu boleh nge-roll silahkan, tapi meskipun kamu roll kayak tetap terasa ambigu karena kayak kamu belum pernah menemukan spell seperti ini di duniamu. Duniaku. Iya. Ini tapi statnya sama plus 2. Shieldnya plus 2 maksudnya AC. Ini shield plus 1. Shield plus 1. Yes. So Plus 3. plus 3. Kalau bentar ini kalau udah dikasih giveaway ini firasatku nanti buruk. Kenapa? Kita dikirim ke perangkat. Dari Aku udah bikin aku aku coba ini nyoba buka bukunya itu sambil dibaca sedikit-sedikit apakah dia Ketika kamu membuka buku ini isinya kosong. Oke. Udah nanti tanya aja sama kamu. Ini apa ini? Ditutup dia masukin ke ini. Dan udah gitu dong. Karena dia masih tadi kan enggak. Aku dapat sesuatu ya? Di mejamu ada surat yang sama, tapi di mejamu sekarang ada sebuah kompas. Pas. Kompas. Ditukar. Kompas ini kompasnya berfungsi kayak normalnya kompas atau gimana? Kamu menggenggam kompas ini, mengangkatnya dan melihatnya, dan kompas ini berputar-putar. Oh. Aku bisa cek apa sesuatu di situ nggak? Apa yang kamu cek? Arkana? Kamu cek, iya ada Magicnya atau apanya? ada reaksi sihir dari kompas ini. Aku roll nih. Gimana? Aku roll nih. Nggak usah, aku kasih tahu aja. Itu ada reaksi sihir dari kompas ini. Itu Kayak tahu gitu nggak sama ini? apa kayak aku bisa berusaha menghentikan putarannya ini enggak? Waktu dia gini ternyata kompasnya tajam. Kompas ini berbentuk bulat dengan atas Ada pelindungnya. sebuah safir. Safir. Sebuah kayak safir tembus pandang gitu, dan ketika Kacanya kamu dari safir. yes. Wow, oke. Saranku jangan dilihatin ke engkong deh. Saran aja. Oce. Maksudnya kayak dia kaca safir ya, jadi kayak seperti batu safir yang sudah diasah halus gitu. Di atasnya itu jadi dia kayak sedikit itu apa? Ya, tintin biru gitu. Dan kamu tadi bilang apa? Bisa kamu menghentikan kompas ini? Aku bisa ngertiin dia. Waktu kamu bertanya seperti itu, kompasnya menunjuk ke kamu tak? Nah, itu kan kompas biasanya kan ada merah sama putih kan. Itu yang nunjuk ke aku warna apa? Yang panjang. Yang merah, yang panjang, yang lebih panjang. Gak ada merah dan putih sih. Sebenarnya satunya yang pendek sama yang panjang. Yang panjang itu ada ukuran, yang pendek juga ada ukuran juga. Oh. Ya biasanya panjang menunjukin utara gitu pasti. Biasanya kalau kamu tahu kompas biasa, yang panjang akan ukuran utara. Oke. Itu kalau aku muter gini, dia Tetap nunjuk kamu. Nunjuk ke aku. Bahkan kalau kamu taruh di kursi pun, kompasnya ngikutin kamu. Berarti misalnya aku taruh di meja terus aku muter begini, dia tetap nunjuk ke aku. Dia tetap nunjuk. Posisi kita pagi, siang, malam. Ini kan malam hari kalian sampai di mana ada? Mau diajar dinner. Dinner. Nggak usah kering. Iya, bener, nggak Nggak usah kering. Biasanya kan patung-patung gitu kan, kita jalan lihat makan. Ini kompas. Makanya malam-malam kompas gini bisa. Ide yang bagus. Saya pernah diwanti-wanti jangan pernah memberi ide. Nah, inilah kenapa masa cangkeman. That's a good point. Beneran. Well, karena di kamarmu juga tersiapkan sebuah hadiah yang sama, tapi tulisannya yang kali ini adalah selamat datang kembali, anakku tercinta.
Lalu kamu menemukan di situ ada sebuah surat yang diberikan oleh ibumu, dan di situ ada quiver. Quiver itu tempat pelindung anak panah yang semuanya itu ada anak panah khusus. Oke. Karena nggak dapat. Karena Nggak diterima kasih. Ya, dapat kasih sayang. Dapat kasih saya surat doang gitu. ya itu karena ngambil terus kayak dilihat-lihat gini. Karena bisa tahu nggak itu panah di dalamnya apakah ada? Kamu mengenali waktu kamu kecil ini panah yang sering dipakai oleh ibumu, dan panah ini memulai memiliki muatan sihir sehingga dia bisa mengeluarkan efek petir ketika mengenai target. So kamu sadar ini akan ada efek petir ketika dia mengenai target tertentu. Kalau mengenai pakai. Kalau Berarti saya bisa mengenai target. Oke. Roll perception. Oh, kemarin roll perception 0, jadi kita bingung nih. Apakah bagus gitu? Bagus gitu. Semoga. Oke. Ada imun thunder nggak ya? Mau ngetes nih. Hati-hati. Anak panahnya berapa? kamu hitung satu-satu. Ya. Oke, kamu menghabiskan waktumu untuk menghitung satu-satu. Ini akan butuh sedikit waktu, ya mungkin sekitar 20-an, Sambil nunggu juga. gitu kan. Iya. 20-an, 30-an. Oke. That's a lot. Selain hadiah itu di kamar ada barang lain nggak? Di situ ada kursi perabotan, ada kasur, ada lemari, ada pulang. Itu cukup ada gitu. ada sebuah dress yang disediakan untukmu kalau kamu yang menggunakan nanti, gitu kan. Seperti jamuan rata-rata di rumah kamu akan diberi kayak dress pakaian yang pantas gitu. Kalau misalnya nanti di jamuan. Size-nya Baju di kerajaan Genevia itu canggih ya, jadi dia bisa menyesuaikan Wih. penggunanya. Size is not relevant in fantasy world, gitu kan. Mari kita sepakat untuk itu. Ya. Terima kasih PDN. Agak aneh juga ya waktu kita. Mohon maaf, ini ukurannya apa? Ini berapa? Tiba-tiba mas ada tailor masuk ke depanmu. Apa untuk baju? Sejam kemudian ya, soalnya kita mau dinner gitu. next. Oke. Satu hal yang kamu sadari ketika kamu membalik kompas itu, Wafer, Oh, aku balik ini. ada logo singa keluarga. Singa. Iya, logo keluargamu di balik situ. Bunga keluargamu di balik kompas. Oke. Nah, sorry, logonya dia singa apa bunga? Bunga seriusnya. Biar konsisten sama tadi. Oke, iya sorry. Ada logo bunganya gitu, tapi di tengahnya tuh Ada kan singa. sebenarnya ada kayak singanya gitu. Aku kok kepikirannya itu yang kantun itu loh. Apa? Yang Singa keluar. yang kantun itu. Iya, kan maksudnya wah langsung nangkep gitu ya. Minta disponsorin. Aku tidak menyebutkan. Oh iya. Kelepasan, it's okay. Nanti kita pip. Nah, fragmentnya. PDN siap PDN. Tapi ya beda ya sama milikmu yang biasanya kan bunga. Tapi yang ini mirip, tapi tengahnya ada singanya. Tak kira tengahnya singa, di sekelilingnya ada bunga. Selamat jalan gitu. Kita daerah ndi? Yang meninggal gitu loh. Apaan sih? Apa sih kalau yang di depan-depan apa kalau ada orang meninggal? Buku Yasin. Buku Yasin juga. Ini kan? Very cute. Ya, boleh. Oke, ini nama anomalinya apa kalau boleh tahu? Very cute. SCP nomor berapa? Yes, very cute. Itu berarti kayak ukiran gitu. Iya, kayak kira gitu. Tak masukin ke dalam Iya, iya oke. Apa yang mau kalian lakuin dulu? Yang jelas Arnom karena tadi kepoin buku buat apa, karena kosong atau nyatet kah, apakah dia mau mencari si Kana gitu.
Nanya ke pelayan kayak. Oke, kamu menyadari hadiah itu ketika bangun dari mabokmu itu kan. Jadi ketika kamu baru mau keluar gitu tiba-tiba apa Tuhan sudah siap? Mari saya antar ke meja jamuannya. Loh, ada jamuan? Ya, Kan nggak tahu maksudnya kan ada jamuan. Ya ada jamuannya. Ini jamuan bentuk terima kasih kami karena telah menyelamatkan anak dari bahaya. Tunggu. Menyelamatkan. Berarti terus bukankah ini terlalu banyak dia ngeliatin kayak buku terus karena Kak udah dikasih buku kasih jamuan juga gitu. Dia. Oh iya, tidak apa-apa. Ini akan menjadi sangat tidak sopan dan sangat tidak menghormati untuk tidak membalas budi Anda. Oke. Gini aja nih, maksudnya kan dia baru bangun pakai. Oh, Anda bisa mengenakan baju yang ada di atas kasur tempat. Oke, bentar, 5 menit. Oh iya. Aku lupa mau tanya, aku pernah lihat kulkas itu sebelumnya belum? Dan Maksudnya tangkap sesuatu yang sama. History check kan? story. Kamu memang tidak mengenal Kompas itu, tapi kamu tahu bahwa logonya dulu kalian itu keluarga yang besar dan wilayah kalian terpecah menjadi 2 keluarga besar. Itu terpecah karena Ya karena ini 2 anak laki-laki. Sorry, boleh nanya nggak? Logonya keluarganya karena apa? Sebelum ini. Sebenarnya nggak kepikiran jawab itu. Karena aku mikirnya dia bukan Bukan wartawan. Dia 2 tahun, saking 2 tahun lupa bisa tanya ke ayahnya gitu. Kayaknya nggak disadari ya. Ya. Nanti kita akan putar bagian di mana saya menyebutkan sesuatu. Villa yang tampaknya berdiri sudah sangat lama dengan ukiran-ukiran tanaman rabatnya dan kerasnya semakin besar. Well, Pak, sekalian berarti semua siap-siap. Kalian semua bersiap mengenakan pakaian yang sudah diberikan. Kalian keluar dari kamar masing-masing. Kamu disambut oleh butlermu yang setia Auris dan kalian diantar menuju ke ruang jamuan. Sorry, nanya satu lagi. Yes. Wolfer pakai taksido apa dress? Yes. Dia disediakan dua. Disediakan Disediakan dress. Sediakan dress. Yes. Dan apakah ada pakaian gitu makanya? Mari kita lihat nanti. saksikan selanjutnya. Di sesi selanjutnya gitu kan kayak udah langsung Enggak sih, nanti memenya Jojo tuh. Tapi continue tuh. Oke. Yes, berarti ya. Kalian semua datang mengikuti pelayan kalian masing-masing pada meja jamuan besar di mana tersedia banyak kursi di situ dengan meja panjang dan 1 kursi utama. Kalian semua dipersilakan untuk duduk mendekati kursi utama tersebut. Dan di jamuan ini tersedia 7 kursi. 1, 2, 3, 4, 5. Congratulations, you get out. Tunggu. Oke. Oke. Nah, itu jelas paling ujung karena mikir itu buat ayah jadi dia duduk di samping. Yes, kamu duduk di samping. Duduk. Atau dengan sampingnya kanan. Yes, kamu duduk sampingnya. Karena si Arnold ini seorang civilian biasa jadi kayak dia masih akhirnya dia ngedeketin ke Ayo. udah pikat ya. 2 minggu ini udah ini lupa gitu. Terus dia langsung aja buru-buru duduk di sebelahnya pikat. Oke. Gue mencoba naik ke kursi Nah, ini Kecil. kecil. Intrusive mind, intrusive mind. Dia small. Oh jadi kalau duduk dia nggak kelihatan meja di sini. Yes. Ketika melihat Aku butuh bantalan. Kalau kursi tinggi nggak apa-apa. mate yang menyaksikan kamu merasa sangat bersalah. Aduh, maafkan saya Tuhan, maafkan saya. Dia datang ngambil kursi kecil lagi. Di atas kursi gede yang tadi terus kamu apa duduk berbarengan. Oh bisa. Lompat. Lompat. Berarti di mana ya? Seberangnya tanah deh. Tolong jangan duduk di sini. Ini untuk Tuhan. Kian. Wait. Dia
Dia nggak ditemu. Beda sebelahnya. Tuan Klin kan ayahnya sama kan? Tuan Kian. Oh, Kian. Oh, Kian. Oh, Anak kakaknya. Ya, tapi di situ udah datang si kakaknya atau masih? Dia kan kondisi siapa? Ya kalau kakaknya di sini udah Padahal dia apa? Terus juga hampir satu. Karena manusia kecil ini kalau pakai duduk biasa kan nggak jadi di bangku gitu. Ya benar. Oke. Jadi kakaknya nanti ngiris daging sambil nih masukin ke bawah. Oke lanjut. Lesil, kamu diarahkan untuk duduk di sebelahnya Hukum. Oke. Kalian semua sudah duduk, terus dari lorong yang panjang dan pintu yang besar itu nampak seorang lelaki tua yang berjalan dengan tongkatnya. Dia nampaknya berusaha untuk berjalan sesehat mungkin. Lalu dia menjawab, "Oh, putriku Kana, apakah ini teman-temanmu yang baru?" Itu karena berdiri terus kayak ke arah ayahnya buat bantu. Iya ayah, mereka ini teman-teman baruku. Ya, tuan-tuan sekalian, terima kasih telah menyelamatkan anakku. Perkenalkan, nama saya Klein Halder. Sayalah master dari keluarga Halder. Oh, salam kenal. Tentu kalian sudah bertemu putriku. Aku harap Kian datang untuk bergabung dengan kita dalam pesta makan jamuan teman-temanmu ini. Kain, sorry. Kian. Kian. Kian ya? Kian dalam teman-temanmu ini. Ayo kita duduk dulu. Tunggu. Kakak sudah pulang? Ya, dia berjanji dia akan kembali hari ini. Berjanji. I'm gonna grab fork and a knife. Siapa? Ini siapa yang mau ngawalin? Dia melihat dengan, oh tunggu dulu Pak, mari kita tunggu orang ke tujuh kita sebentar lagi ya. Dia sambil bantuin untuk duduk gitu. Terus kalian, mari kita berbincang-bincang dulu. Sangat tidak sopan sekali kalau saya tidak tahu nama kalian masing-masing. Boleh saya tahu nama kalian masing-masing? Tuan Hukum. Oh, Tuan Sunukom, terima kasih sudah menyelamatkan anak saya. Dan Anda dengan Tuan. Kan masih apa kayak nggak terbiasa kan jadi kayak kaku banget. Saya Rom, ya petualang gitu. Saya nervous karena nggak terbiasa itu. Maaf, pasti pendengaranku sudah tua. Anon? Iya, non enggak apa-apa. Sebelah saya. Non? Ya. Ya, enggak apa-apa. Maaf, iya. Oh iya, maafkan. Sambil berdiri kayak suap entar. Terima kasih. Udah tenang saja duduk. Terima kasih. Masih kayak anak. Ya ampun, gak kenal. Masih sampai persis gitu ya. Berarti sampai persis gitu. Bukan teman saya. Posisi di samping, posisi di depan gitu. Oh iya. Terima kasih sudah menyelamatkan putri saya. Nona. Tuan. Tuan. Oh, saya Anda tampak cantik sekali dengan Terima kasih. gaun yang Anda gunakan. Tuan. Telepon. Tuan. Salam kenal. Yes. Dia menatap kamu dengan sayu dan sedih. Sedih. Yes. Oke. Lanjut deh. Tanya kalau bisa kamu ragu, tanya. Ada apa Tuan? Kenapa Anda tidak sedih? Iya. Saya turut berbelasungkawa atas wilayah Von Biskop yang harus tunduk di bawah kekaisaran. Tidak apa-apa. Menurut kita masih keluarga. Kalau gitu, apakah saya boleh bertanya? Ya. Tadi saya menemukan ini tadi kompasnya. Oh ya. Ini apakah ada arti tentang kompas ini? Kompas ini hadiah dari keluarga kalian dulu yang dibelikan oleh kakek-kakekku.
Aku rasa sepantasnya aku mengembalikan dia. Sorry. Apakah di mana Tuhan menemukan kompas ini? Oh, ini hadiah. Hadiah. Apakah ada seseorang yang menyampaikan ini dari Tuhan? Dari seseorang ke Tuhan? Kalian bersama-sama saat ini juga menanti di meja ruang makan kedatangan Kian sambil ayahnya karena Klein Halder bertanya-tanya pada kalian, tapi tiba-tiba saja pintu terbuka dengan suara yang keras. Jerak. Di luar sedang hujan. Kalian bisa mendengar suara hujan dan pintu terbuka dengan keras. Di pintu itu kalian bisa lihat dari sudut gitu kan, kayak ada sesosok pria. Pas aku yuk, dia mengenakan pakaian yang royal fine clothing. Dia mengenakan baju zirah yang mirip seperti yang kalian lihat di bangunan-bangunan ini. Dia juga memiliki telinga panjang dengan rambut berwarna. Dia dengan rambut berwarna abu-abu dan dia nampaknya berjalan dengan kokoh menuju ke dalam rumah. Dan ayahmu menyambut pria ini. Kian, senang sekali kau bisa datang. Lalu dia dengan tiba-tiba berbicara pada ayah. Ayah, aku harus bicara dengan ayah di dalam. Sekarang, ini penting. Ini penting. Tunggu. Ada apa Kian? Sekarang ayah. Ini penting. Si Arno ngeliatin itu tapi nggak makan kapan ini makannya kapan? Tapi nggak berani ngomong karena tegang di kerajaan ini sama royal kayak. Cuman hanya berbisik dalam hati. Sekalipun kamu tidak begitu dekat dengan kakakmu dan kalian bermain bersama, tapi tidak pernah kamu melihat kakakmu seserius dan sedih itu. Oke. Itu karena ngeliat kakaknya, pas aku langsung bilang gitu, kayaknya dia agak ini ciut karena dia takut dengan nada suara kakaknya. Iya. Oke, kamu bisa mendengar suara Klein Halder menggema di seluruh rumah gitu. Baik, ayo kita bisa. Apa ini masalah penting? Mereka jadi berdiskusi bersama menuju ke ruangan kamar. Terus si Arno nanya ke Kana, udah boleh dimakan. Makan aja. Dia akhirnya mulai makan, tapi dia nggak tahu tata krama, dia asal makan dulu. Sajian yang ada di situ ada bermacam-macam sajian. Di situ ada ya panggang, ada kayak ayam yang bukan ayam, jadi kayak dia Turki, apa sih? Turki itu kalkun gede banget, gitu kan, diisi sayur-sayuran gitu kan, ada kayak ikan air tawar yang gede banget gitu, kayak semeja gitu, ada kayak kepiting tapi ukurannya kayak 50 cm gitu, cabenya gede banget juga. Itu ada beberapa sayur-sayuran di situ, ada beberapa kue-kue tradisional juga, ada berbagai macam jamuan. Mau taumaturgi. Traumaturgi. Taumaturgi. Bukan trauma ya. Oh iya. Taumaturgi. Tapi bisa bikin trauma sih kalau ini sih. Oh ya. Betul, aku mau bikin kayak gitu. Traumaturgi apa? Kak? Mau itu mau suara petir. Lagi hujan kan? Oh iya. Ada suara petir. Dua. Untuk suara doang ya? Iya, suara. Kaget si Arum kaget. Post production. Terus si Arum kesedek. Minum. Udah. Bikar bisa apa? Nggak Summon bisa. familiar apa aja? Nggak bisa. Apa? Bisa summon familiar apa aja? Fine familiar apa aja? Summon familiar. Fine familiar. Fine familiar. Ah. Kok cuma bisa owl? Nggak bisa hewan kecil ya? Oh, Dia mau jadi barang lagi. Enggak. Ngikutin ini kalian. Ngikutin yang tadi. Tadi mereka paniknya kenapa? Message ke kamu. Ini laptop mau ngapain lagi? Ini dia kayaknya mau cari barang juga nih. Kepo kan dia kan ya. Aku bisa berubah jadi
serigala, Iya. oktopus. Betul. Ya silakan bikin suaranya ya. Lalu Terus laba-laba. laba-laba. Pagerki Indonesia-nya apa ya? Itu pokoknya itu. Laba-labanya gede apa kecil? Giant Laba-laba gede. Giant wolf spider itu cuma kecil kok, tiny kok. Ya tapi nanti kalau jadi laba-laba takut keinjek tau. Takut Keinjek. keinjek gitu. Ini kecil. Tapi nanti kalau jadi serigala juga ini tiba-tiba ada pengawal. Apa ini gitu? Ya, yang nggak jadi serigala juga kali jadi serigala dalam rumah ngapain? Ya, makanya tadi penjaganya langsung ini. Perception. Oke, kemana? Kamu aja. Oke, Oke, kan? Ayo, 10 plus perception 15. Selama kalian berdiskusi terdengar orang yang marah-marah dari kamar ayahmu. Apakah ada kayak ventilasi kayak gini gitu? Dah! Suara kursi. Itu yang dengar cuman atau kita semua? Cuman Bikar atau semua? Cuman Bikar. Kalian semua dengar kalau suara kursinya. Ya suara marah-marah cuman Bikar. Yang suara marah-marah. Oke, itu yang mana-mana tuh suaranya si Kail. Kamu nggak dengar jelas-jelas jadi kayak Oke, Bapaknya kena bel palsy itu. Tuhan Yesus. Itu aku ngeliat pintunya nggak? Iya. Tahu batu dibuka. Kalau batu itu bisa ngebuka pintu. Oke. Blar gitu. Blar. Terus aku sambil makan. Biar kabar Biar ngupingnya lebih ini ya, lebih jelas gitu. Oke. Sembari kamu membuka pintu itu dengan traumaturgimu, traumaturgi itu, suaranya jadi sunyi. Kamu lihat kain halder lari, bukan lari, berjalan lebih seperti marah keluar dari ruangan itu. Bapaknya kakak ke Nggak ada suara. Kakaknya yang keluar kan? Kakaknya yang keluar. awal masuk. Siapa? Awal tuh. Sering tuh gitu. Awalnya. Lu bisa lihat nggak apa kondisinya si siapa tadi Kian yang jalan kencang itu? Wrong perception. What do I see? Sementara kamu lihat, sementara kamu nyuruh awalmu masuk, awalmu masuk menuju ke ruangan itu dan dua. Oke, perception. For you, mukanya Kian tampak sangat marah, tampak sangat kecewa dan marah. Kamu lihat matanya benar-benar penuh dengan amarah gitu kan? Berdarah enggak? Pikirannya udah sangat ini ya, Kepo. Ketika burung hantumu itu masuk ke dalam ruangan chambernya ayahnya, karena burung hantumu melihat ayahmu terbaring miring di meja kayu ek. Aku mau coba, karena ini kan terbang masuk kan. Yes. Aku mau ke rajanya. Terus habis itu tak coba atau bangunin gitu. Terus aku mau coba healing word. Well, kamu masih di meja makan karena udah benar lari masuk ke dalam kamar dan kamu lihat itu Masih makan, masih sibuk ini ya. Ada suara dia. Karena dengar suara itu, terus apa? Karena tahu nggak kalau misalnya kakaknya pergi dari ruangan itu? Yang kita dengar Iya, suara kursi. Yang cuma dengar suara kursi. Terus karena langsung kaget panik. Kenapa kakaknya tiba-tiba pergi? Karena langsung pergi nyusul ke Dalam kamar ruangan. ayahnya. Oke. Seperti patung lilin yang meleleh perlahan di tengah malam, tubuhnya terasa hangat tapi jiwanya telah meninggalkan dunia ini dan meninggalkan nama dan daging dari matanya terbuka setengah menatap kosong ke arah rak buku yang dipenuhi dengan catatan perang, puisi tentang cinta dan kisah cintanya dengan ibumu, seolah masih ingin membaca akhir dari sebuah halaman yang tidak pernah sempat diselesaikan. Darahnya mengalir menetes menuju lantai, seperti tulisan yang hanya dibaca oleh. Ruang kerjanya sunyi tapi bukan tenang. Lampunya menyala di sudut seolah bergetar samar, seakan gemetar karena menyaksikan terlalu banyak.
Di atas meja kayu itu tangan kanan sang bangsawan tergolek menghadap ke langit-langit. Namun jari manisnya tempat cincin lambang keluargamu yang seharusnya mengikat putus bersih. Bekas luka itu kasar, tergesa, tapi ada kehati-hatian dalam melakukannya, seperti seorang seniman murka yang menciptakan keindahan dari sebuah pengkhianatan. Tidak ada tanda perlawanan. Kursi kerjanya masih tegak, penanya masih berlumur dengan tinta dan surat setengah tertulis. Apakah ayahmu terlalu letih untuk melawan? Kamu pun nggak tahu. Dan di balik kerak buku, burung hantu melihat itu, membisu dan menghakimi. Karena ayahmu sudah meninggal. Kamu udah masuk di ruangan itu ya? Yes. Oke, bentar. Iya. Oke, jadi Teriak, itu terus teriak. aku kan lihat kakakku lari, aku manggil kak, kakak. Udah dia langsung bingung kan kakaknya kenapa lari, dan dia masuk ke ruangannya, dia buka brek, lihat ayahnya udah geletak, dia kaku, diem bentar. Yes. Terus kayak ayah, dia lari langsung kayak mukul-mukul, ayah bangun, ayah bangun, ayah bangun. Terus dia lihat cincin apa jari yang biasanya Ada cincin keluarga kamu. dan kayak kepotong gitu kan tadi. Yes. Terus dia diem di situ kayak nyariin, ayah kamu nggak pernah ngelepas ini di mana? Ini ada yang ngambil pasti. Terus kayak pikirannya karena udah chaos banget, dia cuma diem di situ sambil kayak megangin bapaknya sambil nangis. Karena teriak kan, karena langsung buru-buru sambil bawa sticknya. Ngeliat langsung Oke. siap mematung karena Nggak jatuh piring kan? sama piringnya. Jadi tidak mau. Masih mematung. Aku boleh tahu matur sih lagi nggak? Anu, panggil penjaga. Kamu berusaha untuk memanggil penjaga-penjaga ya, tapi entah kenapa tidak ada respon. Penjaga-penjaga itu rata-rata dia akan di luar dan di titik-titik tertentu. Jadi kayak di acara ball malam ini penjaganya benar-benar kayak dari luar, yang di dalam mostly maid. Dan kayak ada beberapa maid yang datang ke kamar itu juga terus kayak kaget lihat kondisi Clay. Bang, can I follow Kian? Can I follow Kian? Yes. Tapi No, sebelum actually kita Kian lari di depan pintu besar itu ada kayak jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Kian itu pergi ke kanan. Kalau ke kiri nanti kayak ada tempat jalan, tempat utama masuk. Kian pergi ke kanan. So I lost his track. Yes, tapi ketika belok kanan itu ada tangga menuju lantai 2. Berarti nggak bisa ngejar ngikutin ya? Well, Kian kayaknya udah naik sih. Tapi ya pasti Kiannya ke sana sih. Kamu tahu dengan pasti, well, ya dia ke sini. Aku mau ke sana. Kamu mengejar Kian ke lantai 2 dan ketika kamu sampai, kamu naik ke tangga? Iya. Kamu naik ke tangga dan ketika kamu naik ke tangga, Kian sedang berdiri di depan meja tua dan di depan lukisan leluhurnya, dan di depan lukisan leluhur itu terdapat sebuah senapan tua. Senapan berburu tua, dan dia sedang berusaha mengambil. Whole person. Whole person. Apa? Saving throw? Wisdom. Berapa? 13. Kian dengan santainya melawan spell itu karena kemarahan yang dirasakannya. Tunggu, kamu mau ngapain? Tenang dulu. Ngomong. Ngomong. Ini bukan urusan. Terus aku mau bantu. Ngomong dulu. Tidak ada yang bisa. Dia berjalan ke arahmu. Dia seperti seolah mengabaikan kamu. Mengabaikan. Yes. Bawa senapannya. Yes. Jadi dia kayak gini atau
Yes, iya. Nah, aku kayak nahan. Mau kemana? Jangan dinginkan kepalamu dulu. Tolong. Jangan ikut campur. Dia jalan terus. Dan dia memberikan pundaknya yang dingin padamu. Tidak menggubrismu, membayangkan suaramu seperti daun layu yang gugur. Can I block his way with my stuff? Oh, panjangin. Baru dapat langsung dites. Mungkin karena denger perdebatannya itu langsung panjang. Kamu berarti di bawahnya di lantai 2. Di belakangnya Aku. Oh, berarti kamu ikut? Yes. Oke, kamu ikut, kamu blok gitu. urusan kita belum selesai, Pak. Kamu habis bunuh bapakmu kan? Terus langsung di. Woi, dia bunuh bapaknya. Coba tangannya turunin. Iya. Saya ke blok kamera soalnya. Oke. Akulah Kian Halder, pewaris sejati nama Halder. Siapa yang berani menantang keabsahan hak saya? Kamu ngomong itu siapa? Aku ngomong itu dulu. Nanya nama, Senupong. Ya konsepnya emang sih kalau habis kita memperkenalkan diri harus kenalin value gitu. Tapi ini posisinya lagi chaos ini Mas. Ya oke. What's your AC? AC 16. Oke. Dia denger itu dia merasa offended, dia nge-swing butt stock level dia memukulkan apa Stoknya. stok itu apa ya, penyangga pundak Hah? senapan itu ke muka. Tapi meleset. Kesit. Kalem, Pak. Tenang. Oke, aku this is gonna be. Oke. Masa kayak gitu aja nggak bisa, katanya raja. Masa kayak gitu aja nggak bisa, katanya raja, katanya pewaris. Kayaknya pewaris habis bunuh bapaknya. Okay. He doesn't care anymore. He aimed the shotgun to you and shot you twice. What's your AC? Wait, me? Yes. Sementara kalian semua di bawah, kamu berdua di atas, and he shot to you twice. 16. Gimana? 16. 16. Itu. Banyak kali. Cuma 16. satu. Dia ngarahin ke kamu, dia nembak dar gitu. Yang pertama nggak kena. Tapi yang kedua ternyata kamu menghindar. Yang kedua tuh kena. Roll me 1d6. Iya. Kamu terima 7 damage. Dan dia lari ke tangga berikutnya. Can I like follow? You follow him. Kalian bertiga mendengar suara tembakan yang keras. Aku mungkin boleh nggak awal tuh kayak narik si ini buat ke sana. Iya, oke, kalian bertiga kita. Karena tadi udah mendengar suara tembakan langsung dia tersadar dari bukan lamunan siapa sih Stick tuh. Iya, Freezing stick. terus ya udah dia tetap lari pakai ininya sambil ngabisin makanan tanggung tinggal sedikit gitu terus selesai taruh ikut tangan. Oke. Itu karena nyusul sambil badannya lemes. Aku pegangin dia. Bapakku mati. Bapakku mati. Oke, itu dia langsung ke sumber suara. Kamu lihat sumber suaranya dan kamu lihat dia berdarah-darah gitu, tembak gitu kan. Ada kondisi bleeding nggak? Aku kejar terus gimana? Kamu kejar dan sampai ke atas lantai 3 gitu. Sampaknya aku harus mengukuhkan namaku sebagai pewaris. Apa? Mengukuhkan namaku sebagai pewaris. Oh my God. Kalian akan menjadi darah yang menyuburkan kekuasaan. Roll me an initiative. Aku di depannya persis mati. Well, first two, one. Oh shit. Oh. Oh. Kalau dia dapat nat 20, Ini yang terjadi ya. This is how we do it. Tolong taruh dia di tangga itu, menghadap ke tangga yang itu. ini. Yes.
menghadap aja. Jadi di situ tapi menghadap ke Tayo. Dia belum. Yang pertama mengikuti ke sana adalah Picard. Picard ada di Dia sudah naik di situ. Sini, Kayak tangga udah sini. di tangga. baru naik. Dan kalian akan datang setelah 1 turn. Yang dapat nat 20 ya juga sama. Sama aja. Yang dapat nat 20 kamu boleh ada persen di bagian itemnya itu. Nah, karena tadi kan udah panik banget jadi larinya kenceng. Larinya kenceng. Nice. Berarti Dia sama nanya sama dulu. dia. Familiarnya sama kamu. Let's go. Jadi yang bikin agak pusing tuh familiarnya ya. Well, anyway, kita akan mulai combat. Gue masih di ini berarti ya, Belum masuk. Berapa turun itu? ya? Apa nih? Roll initiative-nya. Biar 8. 8. Oke, berarti Kane duluan. Iya. Aku sudah muak melihat tanah kita mentoleransi ras-ras kotor itu. Makhluk-makhluk seperti kekaisaran manusia, kekaisaran itu sudah pantasnya musnah. Masuk kayak aku sendiri. Dengan sedih, tapi dia dengan penuh kemarahan gitu kan. Dia mengacungkan senapannya ke kamu dan dia nembak lagi. What's your AC? 16. Berapa? 16. Ini 17 so hit. Oke, so. Iya. Oke, hit. Please 5 damage. 5 minutes. Oke. Ada lagi? Kayak mau pesen gitu ya, ada lagi. Aku tanya. Oh iya, Ada oke. lagi? Itu aja. Oke. Berarti aku sekarang atau Kamu. oke. Aku mau apa sekarang? aku mau summon beast. Oke. Hujan kan? Iya kan, bukan? Summon beast di sebelahnya. Sebelahnya dia atau dia? Dia. Oh, sini. Oke. Miring atau sini atau Sini. oh di sini. Oke. Oh no, berarti langsung habis. Haha, it's okay. Bisa lah kali. Aku summon beast. Terus aku mau kayak gini. Aku mau attack pakai summon beast. Oke, what's your summon beast? Ini disusun cuma bestial spirit. Oke. Aku milihnya yang land. Oke. Bentuknya wolf aja deh. Dia bisa di spawn gitu. Bisa. Oh, berarti dia akan selama di situ terus. Up to 1 hour. Oke, here you go. Udah kok? Itu coba mau pakai yang mana? Gimana? Literally move. Wolfie, Damn, sangat Nggak bisa. trap sekali. Oke. action. Kayaknya itu udah. Sama dari jauh. Aku mau attack dia. Oke. Pakai itu. Berapa? Ini berapa attack-mu? Ya. 18 plus 5 hit. Kena. Oke, 1 D8 5. 5 tambah 4 9 tambah spellnya 2 11 damage. Piercing damage. Gigit ya. Dia tergigit dan dia mengibas-ibaskan di kamu gitu. Berapa tadi? 11? Ya. 11. So, Aku sekali lagi multi attack. oke. 13 tambah 5. 18. Ya, hit juga. 5 lagi, 11 lagi. Oke, baiklah. Terus aku mau pakai apa namanya? Aku udah capek sorry. Mau pakai ini. Oke. Terus aku mau pakai archer. So aku mau nembak pakai itu. Kamu ngeluarin rasi bintang ori yang di belakangmu. Tembak dia. Dia ngarahin panahnya dengan 17 pasti. berapa? 17. Hit lagi. 1 kilo. Coba kacau harus 1 dia apa? 3 tambah 3 6 radian damage. Berapa? 6 radian damage. 6 damage. Oke. Oke, terus
Itu. Dah. Kamu menembak aku ya? Well, kamu lihat kain kesakitan sih dan berdarah. Oke. Hah? Udah. Udah. Ayo. Aku mau ke situ. Kesini. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo surrender. Ayo Suren. Surrender. Oke. Kamu tidak berhak meminta hal tersebut dariku. Kamu tidak berhak untuk menembakku. Aku tidak peduli. Dadar, dia nembak lagi ke kamu. What's your AC? 16. Oke. Hit. Kenapa? Dia nembak ke kamu 2 kali. Kena semua. Miss, yang kedua dia kena dan kamu kena 8 damage. Math is not mathing. Nanti dia tak hitung. Sementara dia tertembak ini karena kamu sampai di atas. Terus itu karena teriak ke kakaknya, kamu ngapain? Dia nembak aku. Siapa sih sambil kesakitan gitu ya? Ya kalian gak tahu, tapi apa maksudmu kenapa kamu bunuh ayah? Inilah masa depan adikku. Engkau menatapnya. Itu karena marah, dia ngambil I wanna use my short bow. Yes. Nyampe nggak itu? Nyampe sih. Deket banget. Mau short bolong bos sama. Nyampe Oke. sama. Ada fiturnya apa? Feature-nya Ini. bikin Oke, I wanna use my short bow. Pakai hand Sama aku mau pakai Eh. hunter strike. Max. Hunter mas, sorry. Hunter mas. Hunter mas sama. Oke. Gas. I don't know. Advantage kan? And then this Yes, lagi. bener. What the? 17. Wow, let's go. 17 hit. Oke, timiknya Berapa yang dia Short bow itu Short bow berarti itu di ada tulisan di sini. enggak ada tulisannya Di depan. Short bow ada. Enggak ada di sini. Sampai berapa? Tapi kalau di 4 kecil banget kak ini kak dagger. Enggak. Di 6. Satu D6. Iya, 1 D6. Tambah 1 D6 dari Hunter Smackdown. Oh 2 D6 berarti. Nih, tambah 1 D6. Langsung tuh. 6 6 sama 5. Tambah dexterity-mu berapa? Teksnya dia 3. Yang ini kan? Iya, Plus 2. Plus 2. Oke. Berarti tambah 13. double. Oh iya, plus 2. Well, hit. Oke. Iya, oke. Hit. Wih. Wih, akhirnya. Ini Penembakan. Oke. Wah, nampaknya aku harus mengusir saingan perusahaanku ya. ini sebagai balas dendam karena kau sudah membunuh ayah. Refresh ini dendamnya ini. Oh. Barusan aja gitu persis. Kayaknya dari kemarin dapat itu ya, revenge terus ya. Iya. Kan bapaknya Kemarin kita tidak bertarung. Aku tidak mau membunuh kamu. Tapi kenapa kamu malah membunuh ayah? Aku sudah muak dengan kamu dan ayah yang diam saja, membiarkan manusia-manusia itu melakukan segala-galanya. Apa kau tahu apa yang Allah lakukan? Itu karena diem karena dia nggak tahu. Jadi dia cuma diem sambil. Memangnya apa yang dia lakukan? Ayah mau bergabung dengan kekaisaran. Aku tidak bisa menerima itu. Sudah terlalu banyak rakyat kita yang dibunuh oleh kekaisaran. Sudah terlalu banyak pengorbanan prajurit yang sudah aku suruh untuk mati di medan pertempuran. Apa kau bisa mengerti perasaanku? Melihat orang-orang yang kuanggap seperti saudaranya sendiri. Melihat laki-laki yang baik, suami-suami yang baik, Pak. Dan meninggalkan anak-anak mereka. Dan sekarang dia ingin menjual negara kita pada kekaisaran. Aku tidak bisa. Kematian untuk kekaisaran.
Dia bermonolog seperti itu. Oke, jadi situ Kana diem bentar, terus langsung bilang, tapi bisa kan dengan tidak membunuh ayah? Selama ayah masih hidup, dia akan mencari keputusan yang damai. Aku tidak bisa menerimanya lagi. Kali ini negara kita akan menggunakan senjata kuno itu untuk menghancurkan kekaisaran. Aku tidak peduli lagi, sekalipun bumi ini harus terbelah. Tuh, karena mundur karena ini pikirannya lagi chaos banget, dia nggak tahu mau mikir apa. Too much information. Too much information. Oke, baiklah. Selanjutnya yang tertinggi adalah 15. Oke. Aku lupa tadi. Berapa? 13. 13 kayaknya. 13. Kita sama lagi. Gak tahu deh. Gak tahu deh. Berarti kamu dulu kan? Iya. Oh, iya. Saya lebih tinggi gitu. So basically Picard karena Wukong, kamu sekarang sampai di atap. Tangga. Hitung atas sampai sini. Kamu sudah kayak di belakangnya. Kamu bisa movement dari situ. Entah kamu mau di belakang kanan atau kamu mau di maju keluar langsung. Tapi kayak sesuai movement speed kamu. Oke. Bawah belakang kanan boleh? Oh, oke. Enggak dari startnya dari belakang kanan atau Yes. dari sini? Ya, di belakang. Belakang sini ya. Yes. So I'm gonna use my halfling nimbleness buat lewat minggirin dari kanan kan. Jika Karena saking yang bingung kayaknya Iya, tuyul. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngedash ini enggak? Oh, enggak. Biasa. Golden Staff-nya cekrah. Memanjang, hajar kepalanya. Oke. So 18 plus 5, 23. Ya, masuk. Terus for damage 3 plus 2 bludgeoning 5. 5 damage. Kian nampak sangat terluka. Sangat. Sangat terluka. Terus wait, abis digebuk gitu kan, dia manuver tongkatnya dibuat kayak pivot, Yes. terus tendang palanya belakang belakang. Wow. Easy. Hah? Easy berapa? Enggak, roll. Oh, itu. Martial apa? Unarmed strike. Oh, Kan gitu. Oh, kalau kamu mau tidak kalau berapa mau damage? menyerang berhasil 1d6 sih. Oke, good. 18 lagi. 23 Yap. 1. Iya. Ternyata nggak terlalu kuat ternyata. Kamu ngelakuin manuver gitu? Dah gitu. Kena, tapi dia menahan tendanganmu dengan kebencian di matanya dan dengan ketidaksukaannya dia itu kamu menendang dia dan dia melakukan kamu dengan kebencian. Anda yang mulai ya? Perut saya sakit ini. Anda yang mulai ya? Kamu bukan manusia. Aku tidak ingin membunuh kau. Terus kenapa nembak? Itu baru tembakan pertama, tembakan peringatan itu namanya. Kena pak, sakit pak. 7 menit pak, sakit pak. Beberapa darah harus tumpah. Darahmu. Iya. Kalau kita mah ikhlas kalau darahnya seorang ini. Ya, oke. Selanjutnya habis itu mana duluan? Si Wolfer dan ya Arnom itu mau naik tangga tapi rebutan. Kamu duduk. Tabrakan gitu terus rebutan. Kamu duduk. Jadi kalian naik tangganya siapa duluan? Iya, teksnya lebih tinggian dia. Karena Aram tadi kan naruh piring dulu dia. Ah, iya. Kan dulu tarik tas. Detail kecil itu penting, detail kecil itu penting gitu. Oh, Penting juga sih. baiklah. Oke, jadi kamu mau gerak kemana? Aku gerak ke sampingnya ini. Sampingnya si kanan sini Mm-mm. atau? Tuh. Oke, satu.
sorry. Enggak apa-apa. Terus aku nembak dia pakai magic missile. Berarti langsung berapa? Tempat 3 ya? Tim 4 3. 3. Tanpa babi gue dong. Iya. Nih 3. Mau level up enggak? Pakai itu ya, slot. Slot Iya, yang tinggi. tinggi. Berarti nambah. Satu lagi. Atau Boleh? pinjemin. Nah. Kamu Kumpulkan gitu. Tambah 4 berarti. 1, 2, 3, 9, 9. tambah 4, 13. 13. Apa yang kamu lakukan terhadap Tuhan? Play. Lagu ya. Tuan play. Lupa namanya. Oh iya. kena berapa? 13? 13. Kena juga berapa damage? 13. 13 ya, Mik. Ini langsung auto ini auto kena. Oke. Apakah kamu pengen mendeskripsikan ini atau aku yang deskripsiin? Silakan deskripsikan. Oke. Kamu mau lethal atau enggak? Kamu mau ngebunuh Mau atau ngebunuh Magic emang bisa nggak lethal? bisa. Magic nggak bisa nggak lethal. Magic pasti lethal. Oke, gas. Apa-apa buat aja. Oke. Mungkin- apa ya kamu lakukan? Kamu barusan naik, kamu nggak tahu apa-apa, tapi kayak kita harus menyerang ini. Kamu harus piu-piu gitu kan, kamu menggunakan tongkatmu. Satu ya. Iya. Kamu menggunakan tongkatmu itu, terus dari tongkatmu muncul 2 lingkar. Mereka keluar gitu mengenai dia dan dia meledak di depannya dia dan dia terpental 10 feet. 2. Dan di situ ada tangga, jadi dia kejeblak ke belakangnya lagi. Udah olah mental, kejeblak lagi aduh. Prom? Oke. Prom mati kan? Inkapa nggak sih? Jenis itu. Oke. Kane dengan penuh kesedihan dia membuang senapan pria leluhurnya itu. Dia mengeluarkan satu botol Tuh. dari, boleh aku minta Kane dulu ya? Hah? Dia mengeluarkan satu botol dari tasnya dia dan dia menusuknya ke lehernya dia. Kamu lihat Kane merasa kayak kesakitan, sangat dia merasa sangat kesakitan. Mengerang-erang gitu. Dia mengerang-erang gitu kan. Oh no, fase 2. Tidak. Musiknya mati Iya, fase 2. Dia membuang senapan yang dia berikan dan menukarkannya dengan itu. Dibuangnya kemana nih? Dibuangnya di tempat yang sama tadi. Oh di sini. Tempat yang sama tadi. menggeletakkan bro. Yang dia sanduk. Iya. Dia kesandung itu dan Kane sekarang dengan penuh kesakitan dia dari sebagian sayap kiri, dari bagian belakang kirinya Ya. muncul kayak sebuah sayap. Dan dia berdiri gitu, rasakanlah kekuatan sejati dari Kane, dan dia mulai melayang gitu dan gitu.